Di awal menceritakan sutradara teater terkenal Yusuke Kafuku, seperti memang ditakdirkan berjodoh dengan sesama seniman, sepertinya saat ini sudah lebih dari 20 tahun ia menikahi Oto, seorang penulis skenario yang unik. Keunikan Oto terletak pada metode penyusunan ceritanya, yang ia suarakan seusai bercinta dengan Yusuke. Saat pagi ia terbangun, ia akan melupakan semua rancangan cerita semalam, lalu meminta Yusuke untuk menceritakan kembali kepadanya. Skenario tulisan Oto itu sangatlah puitis dan indah, bahkan membuatnya jadi penulis langganan untuk film-film besar. Yusuke sendiri juga tak kalah bertalenta. Di zaman modern ini di mana teater sudah tak terlalu laku, Yusuke masih saja mendapatkan banyak pemirsa pertunjukannya, yang memang khas dan artistik. Yusuke dikagumi sebab mampu menggabungkan banyak bahasa di naskah. Ia menjadikan pertunjukan teaternya sangat kompleks, namun tetap mudah untuk dimengerti. Bahkan kekaguman kepada teater Yusuke itu dimiliki oleh Koichi Takatsuki, seorang aktor muda terkenal yang sudah warawiri di banyak film. Koichi bahkan meminta Oto memperkenalkannya kepada Yusuke, demi bisa melakukan salam penghormatan. Yusuke tentu senang dengan pujian dari aktor yang sedang naik daun itu, namun karena jadwal pertunjukannya yang masih harus dilanjutkan, membuat Yusuke harus mengakhiri percakapan mereka. Beberapa hari setelahnya Yusuke pergi sangat pagi dan menyelimuti Oto yang tertidur di sofa. Itu membuat Oto terbangun dan dengan berat hati harus melepas suaminya yang akan mengejar pesawat untuk terbang ke Narita. Ia pun melepas Yusuke dengan memberikan rekaman suara untuk membantu Yusuke, yang berlatih dialog di dalam mobil. Rekaman itulah yang menemani perjalanan Yusuke ke bandara, sehingga rekaman itu sangat membantu Yusuke untuk bisa memanfaatkan waktunya dengan berlatih dialog. Saat ia tiba di bandara ia baru mendapatkan pesan, bahwa penerbangan itu dibatalkan sebab cuaca buruk, dan dijadwalkan ulang untuk esok harinya, sehingga tak ada pilihan lain. Yusuke pun memilih untuk kembali pulang menemui Oto. Ketika Yusuke kembali ke rumah, ia justru menemukan Oto sedang bercinta dengan orang yang dikenalinya, yang tak lain dan tak bukan adalah Koichi. Yusuke pun terdiam sejenak saat mengetahui istrinya tidur dengan pria lain. Ia lalu memilih untuk pergi dari sana. Yusuke benar-benar merenungi apa yang tadi dilihatnya. Sampai esok harinya saat ia sudah berada di hotel kota Narita, lamunannya pun kemudian terganggu, sebab panggilan video dari Oto. Ia lalu menerima panggilan itu dan berbicara dengan Oto dengan sangat ramah, seolah kemarin tidak ada apapun yang terjadi. Yusuke berusaha memendam rasa sakit hatinya. Ia justru lebih fokus akan kabar Oto. Seminggu setelah kejadian itu Yusuke yang kini telah kembali pulang, ia pun memacu mobil itu untuk pulang ke apartemennya. Tapi tiba-tiba sebuah mobil berwarna biru menghantam ke arahnya, yang akhirnya membawanya harus dirawat di rumah sakit. Oto yang mendapatkan berita kecelakaan suaminya itu sangat khawatir dengan keadaan Yusuke. Beruntungnya Yusuke masih selamat. Ternyata penyebab ia kecelakaan itu bukanlah karena lamunannya, melainkan karena glukoma yang ternyata tumbuh di mata kirinya. Yusuke pun harus mau memakai obat tetes mata, agar potensi kebutaan tak terjadi, tapi Oto menenangkannya. Oto menggenggam tangan Yusuke seolah mengatakan, bahwa ia akan terus menemani Yusuke meski dalam kegelapan. Kesediaan mereka masih berlanjut hari itu, sebab itu adalah peringatan hari kematian mendiang putri mereka. Di perjalanan pulangnya Oto kembali menanyakan alasan Yusuke untuk tidak punya anak lagi, karena hidupnya bersama Oto sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah sampai ke apartemen, dan momen itu dijadikan sarana untuk melepaskan kesedihan mereka dengan bercinta. Keesokan harinya saat Yusuke akan berangkat bekerja, Oto menghentikan langkahnya dan mengatakan kepada Yusuke, bahwa ia ingin berbicara serius dengan Yusuke nanti malam. Yusuke pun jadi mengulur waktu untuk pulang. Ia pun baru pulang saat tengah malam, dan berharap bahwa Oto sudah tertidur. Ternyata keputusan itulah yang akan disesali Yusuke, sebab kini ia menemukan istrinya sudah lemas tak bernyawa di lantai apartemennya. Lanjut cerita di acara pemakaman mendiang Oto, Yusuke jelas tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya, dan di sana juga hadir Koichi menunjukkan kesedihannya. Sejak kehilangan itu Yusuke jadi kesulitan meneruskan perannya sebagai aktor. Yusuke selalu jadi melankolis setiap kali melontarkan bait-bait dialog itu, yang membuatnya terus mengingat kepergian Oto. Waktu pun terus berlalu, Yusuke yang terus gagal mengikhlaskan kepergian Oto dari hidupnya. Bahkan hingga 2 tahun setelah meninggalnya Oto, Yusuke masih tampak murung dan enggan untuk menikmati hidupnya. Ia bahkan harus berhenti menjadi aktor, sebab ia sendiri tak pernah puas dengan aksinya. Hal itulah yang membuatnya hanya menerima pekerjaan sebagai sutradara saja,
dan berhenti menjadi aktor. Sekarang ia menerima sebuah residence di Hiroshima untuk pekerjaan menyutradarai teater dengan naskah yang dulu selalu ia tampilkan. Naskah itu seperti roda kehidupan yang terus berjalan. Di satu sisi ia selalu berusaha menghindari untuk menyentuh naskah itu lagi, karena naskah itu lagi-lagi selalu mengingatkannya kepada Oto. Namun di sisi lain naskah itulah yang menularkan kesuksesan untuknya yang membuat namanya terkenal. Di Hiroshima Yusuke disambut oleh Yuzuhara, seorang pemimpin produksi teater, dan Yunsu, seorang fasilitator untuk proyek Yusuke kali ini. Ia pun mendapatkan semua informasi yang dibutuhkannya untuk menyutradarai teater ini, dan segera akan menandatangani kontrak kerjanya. Namun satu hal yang membuatnya ragu adalah aturan untuk menyetir mobilnya sendiri selama jalannya proyek itu. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan Yusuke, agar proyek mereka aman dari segala kendala. Namun Yusuke tidak menerimanya. Bagaimanapun mobil merah yang sudah dikendarainya selama 15 tahun itu sangatlah personal untuknya. Apalagi dengan kebiasaan mendengarkan rekaman suara Oto di mobilnya. Sopir pilihan agensi adalah seorang wanita pendiam bernama Misaki. Yusuke pun akhirnya memberikan Misaki kesempatan untuk test drive menuju hotel. Hal ini akan menjadi ujian kelayakan. Apakah Misaki bisa dipercaya membawa mobil tua yang sangat disayanginya itu? Perjalanan mulus dan nyaman di kursi belakang membuat Yusuke mengalah dan menerima Misaki yang amat terampil. Keesokan paginya Misaki menjemput Yusuke untuk menjalankan pekerjaan hari pertamanya. Hari itu adalah hari audisi untuk para pemeran. Yang mengejutkan ternyata Kochi juga ada di sana, dan menjadi peserta audisi teaternya. Tak bisa menutupi sentimennya pada kehadiran Kochi. Namun atas profesionalitasnya, ia pun menurunkan ego dan memberikan Kochi kesempatan mengikuti audisi itu. Ternyata Kochi mampu menunjukkan performa audisi. Sangat impresif, begitu pula dengan Leona, seorang aktris teater yang ternyata adalah seorang tunawicara dan hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Leona dibantu oleh Hyunsu untuk menerjemahkan bahasanya. Leona mampu membuat Yusuke melongok dengan aksinya. Audisi hari itu sangatlah menyenangkan bagi Yusuke, tapi ia tak puas karena justru tak ada yang melamar untuk peran utama sebagai Uncel di naskah. Semua aktor berpikir bahwa Yusuke akan memainkan sendiri peran itu, sebab naskah dan peran itu memang sangat menempel pada sosok Yusuke, sehingga tidak ada yang berani mendaftar. Yusuke kemudian memilih aktor yang sudah melakukan audisi, sesuai peran sebagai Uncel yang tak lain adalah Kochi. Kochi tentu kaget dengan keputusan Yusuke, tapi ia juga senang karena ia jadi bisa terus bekerja bersama Yusuke. Pelatihan pun dijalankan hari demi hari. Semua orang berlatih sesuai perannya masing-masing. Suatu malam seusai latihan, Kochi mencegat Yusuke di perkiraan. Ia lalu mengajaknya untuk minum dan mengobrol. Yusuke pun mau menerima ajakan itu. Di sana Kochi kembali menyatakan kekagumannya kepada Tsuke, dan mengaku mengejar semua kesempatan untuk bisa bekerja dengan Yusuke. Ia bahkan rela menunggu 2 tahun untuk bisa kembali bertemu Yusuke. Di sana Kochi juga menyatakan kekagumannya kepada Oto, dan semua skenario buatannya. Momen itu dimanfaatkan Yusuke untuk membuat Kochi mau mengakui cintanya kepada Oto. Di luar dugaan, Kochi justru menjawab pertanyaan itu tanpa ragu. Kochi mengakui cintanya pada Oto yang ia anggap sebagai cinta tak terbalas. Sebab Kochi juga tahu jika Oto sangatlah mencintai Yusuke. Pengakuan itu membuat hati Yusuke lega, dan diikuti rasa bangga setelah Kochi berani mengatakan bahwa ia iri kepada Yusuke, yang mendapatkan cinta penuh dari Oto. Sayangnya malam pertemuan mereka pun harus segera berakhir, saat Kochi dengan kasarnya menghardik seorang paparazzi, yang diam-diam memotret mereka. Lanjut cerita keesokan harinya setelah latihan, Yusuke meminta Misaki untuk mengantar Yunso pulang. Yunso kemudian mengajak Yusuke dan Misaki untuk makan malam di rumahnya. Tak disangka sesampainya di rumah Yunso, Yusuke dikagetkan dengan keberadaan Leona. Ternyata Leona adalah istri Yunso. Di meja makan Yusuke memahami bahwa kehidupan dua orang Korea ini tidaklah mudah. Mereka berdua harus menghadapi kepahitan karena Leona seringkali mendapatkan diskriminasi. Berkat komitmen yang mereka jalani, mereka justru saling menguatkan dan bertahan hidup sebagai imigran Korea di Jepang. Di hari-hari selanjutnya tak hanya dengan Yusuke dan Leona, tapi hubungan Yusuke dan Misaki juga ikut mencair. Di perjalanan pulang usai makan malam itu, keduanya akhirnya bercakap-cakap lebih panjang. Percakapan itu dimulai dengan pujian Yusuke tentang cara menyetir Misaki yang sangat terampil. Misaki lalu menceritakan kisahnya saat belajar menyetir dulu. Ia saat itu harus mengantar jemput ibunya yang bekerja di klub malam. Seringkali Misaki harus membawa mobilnya dalam keadaan ibunya yang tertidur, dan berusaha tak membangunkannya. Keakraban mereka semakin terasa. Yusuke bahkan sengaja meminta diantar untuk berkeliling kota di hari liburnya.
Misaki lalu membawa Yusuke untuk berjalan-jalan ke tempat favoritnya di Hiroshima, yang merupakan tempat pengolahan sampah. Di sanalah tempat Misaki menenangkan diri setiap kali ia mengingat ibunya yang sangat kejam, dan tak pernah sayang kepadanya. Sang ibu diketahui telah meninggal 5 tahun yang lalu akibat tanah longsor. Cerita itu membuat Yusuke jadi tahu bahwa usia Misaki baru menginjak 23 tahun, yang mana adalah usia yang sama jika saja putrinya yang telah meninggal masih hidup. Yusuke juga menceritakan kehilangan Oto 2 tahun yang lalu, sehingga kini mereka saling tahu tentang kepedihan mereka. Beberapa hari setelahnya selesai latihan, seperti biasa Kochi kembali meminta Yusuke untuk minum dan mengobrol. Itu jadi kesempatan yang dimanfaatkan Kochi untuk mengundurkan diri dari peran menjadi uncel, sebab ia selalu merasa kesulitan dalam pendalaman peran. Yusuke mencegahnya dan ia menunjukkan letak kesalahan Kochi selama ini, karena Kochi kurang bisa mengontrol dirinya dan perasaannya. Berperan dengan citra yang tenang seperti uncel akan sulit dijiwai oleh Kochi. Jika Kochi terlalu mengikuti perasaannya, saran itu begitu didengarkan Kochi, walaupun sepertinya ia memang punya kesulitan menahan diri saat ia tahu ada paparazzi yang memotretnya. Beruntungnya ia dihentikan oleh Yusuke dan menyuruhnya kembali ke mobil. Paparazzi itu ternyata mengikuti Kochi keluar dan terus memotretnya. Kochi pun lalu mengejar paparazzi itu dan memberikannya pelajaran. Di dalam mobil yang dikemudikan Misaki, Yusuke akhirnya melepaskan beban terakhirnya kepada Kochi, dan bercerita bahwa ia tahu semua perselingkuhan Oto dengan pria lain termasuk dengan Kochi. Ternyata apa yang terjadi di antara Oto dan Kochi tidak hanya kali itu. Setiap kali penulisan skenario atau bermasalah, Oto akan mencari pelampiasan dengan mengencani setiap aktor pria di drama yang sedang ditulisnya. Karena nyatanya Oto selalu bersamanya di setiap naik turun kehidupan Yusuke. Ia justru takut cinta Oto hilang jika ia mempertanyakan perselingkuhan itu, sehingga Yusuke hanya diam dan membiarkan kelakuan nakal itu. Sebetulnya ia tak pernah benar-benar rela, sebab keputusannya untuk tak mau mengkonfrontasi Oto atas perselingkuhannya itu justru berujung dengan penyesalan. Saat ia tahu istrinya tergeletak tak berdaya karena pendarahan otak, Kochi sendiri menjadi simpati dan kagum dengan cinta besar Yusuke kepada Oto. Meskipun ia juga menahan rasa cemburunya, karena ia juga sangat mencintai Oto. Kochi yang didorong oleh rasa tidak mau kalah dan ingin menunjukkan bahwa ialah pemenang hati Oto, lalu berbagi cerita dengan mendongengkan naskah Oto yang tak pernah Yusuke dengar. Naskah yang dikira Yusuke selama ini hanya ia yang tahu, justru ternyata dimiliki lebih lengkap oleh Kochi. Kochi meminta agar Yusuke move on, untuk mengetahui momen itu benar-benar menjadi momen yang merubah keduanya. Yusuke tampak lebih ceria dalam memandu latihan, begitu pula dengan Kochi yang kini akhirnya berhasil membawakan peran uncel dengan sempurna. Namun sukacita itu tak bertahan lama, karena tiba-tiba polisi datang ke panggung latihan dan menangkap Kochi, karena paparazzi yang kemarin dipukulnya itu kini telah meninggoy. Kochi tak mengelak sedikitpun dan mengakui semua kesalahannya, lalu meminta maaf kepada Yusuke. Pihak perusahaan teater pun akhirnya memberikan pilihan kepada Yusuke. Karena tiket sudah laku terjual dan akan dipentaskan beberapa hari lagi, pilihan itu ada dua, yaitu membatalkan pertunjukan dan mengembalikan uang tiket, atau pertunjukan tetap dijalankan dengan Yusuke yang harus mengambil alih peran uncel. Pilihan itu tentu sangat sulit baginya, sehingga ia meminta waktu untuk berpikir. Dilema di kepalanya itu membuat Yusuke meminta Misaki untuk membawanya ke sebuah tempat, di mana ia bisa membuat keputusan terbaik. Tapi tempat yang dimaksud Yusuke ternyata adalah rumah masa kecil Misaki di Hokkaido. Hal itu tentu berat bagi Misaki, sebab datang ke sana bisa membuka luka lama. Tapi justru itulah yang ingin dilihat Yusuke, karena apa yang akan dialami Misaki di sana akan sama dengan dilemanya saat ini. Misaki tak punya pilihan lain, kontrak kerjanya mengharuskan Misaki untuk menuruti semua permintaan mengantar Yusuke. Di perjalanan jauh menuju Hokkaido itulah mereka benar-benar memacu kepala dan hati mereka. Hal itu membuat Yusuke kembali mengingat penyesalannya. Mungkin jika ia pulang lebih cepat waktu itu, mungkin Oto tidak akan meninggal. Sementara Misaki mengaku bahwa sebetulnya dalam peristiwa tanah longsor itu bisa saja ibunya masih hidup. Jika ia mau berusaha menyelamatkannya, mungkin kebencian atas ibunya yang kejam itulah yang membuatnya tak mau menolong ibunya, dan justru membiarkannya begitu saja. Penyesalan keduanya itu terus berlanjut. Salju pun turun mewarnai perjalanan mereka. Misaki yang menebarkan bunga ke puing-puing rumahnya sembari bercerita, bahwa ibunya ternyata adalah pengidap kepribadian ganda. Sang ibu memiliki kepribadian bernama Saji, yang merupakan seorang anak kecil berusia 8 tahun. Kepribadian Saji itu bisa saja adalah bentuk lain dari ibunya yang sangat penuh kasih sayang.
atau mungkin kepribadian itu adalah bentuk kerasnya sebagai seorang janda yang terpaksa bekerja di klub malam. Setelah bercerita mereka pun berpelukan, seolah mereka saling mengerti. Setelah itu mereka pun kembali ke Hiroshima, di mana Yusuke berperan sebagai Uncel, sampai akhir di depan para penonton. Di sana ada Misaki yang melihat pertunjukan itu, di mana Leona dengan isyarat dengan tangannya, yang berkata hidup memang menyedihkan, kita harus menyelesaikannya sampai akhir, kita hanya boleh beristirahat jika hidup itu memang sudah sampai di ujung ceritanya. Pertunjukan itu pun akhirnya usai, namun mereka masih melanjutkan hidupnya. Singkat cerita, beberapa tahun setelahnya, Misaki menjalani hari-harinya di Korea. Ia lalu berjalan menuju mobil merah tua milik Yusuke, yang sudah diberikan kepadanya. Keduanya memilih untuk move on menjalani hari-hari mereka sebaik mungkin, dengan berusaha terus menghadapi kenyataan. Dan film pun selesai.